Ya Tuhan, kembali kami datang memohon Allah yang telah memberi firman itu kepada kami untuk boleh mengungkapkan akan kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menjadi saluran firman, saluran kebenaran yang Tuhan tempatkan di dalam hati setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, perenungan kita pada hari ini mengambil tema bukan hamba uang. Perenungan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya ke-27. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 27, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Jemaat sekalian, pada tahun baru 2002 ya. Ketika itu saya tinggal dan bekerja di Batam. Jadi karena Batam berdekatan dengan Singapura, saya melihat satu tayangan televisi yang menayangkan kemeriahan daripada tahun baru di Singapura. Dalam tayangan tersebut ada seorang reporter TV ya, yang mewawancarai seorang pemuda. Kepada pemuda itu sang reporter bertanya, "Apakah yang menjadi harapanmu di tahun yang baru?" Bapak Ibu, tahu apa jawaban daripada pemuda ini? Jawabannya adalah more money, more fun. Bapak Ibu sekalian, jawaban ini bagi sebagian kita, bagi kebanyakan orang, bukanlah satu jawaban yang asing. Dan kebanyakan orang mungkin akan berkata demikian ketika ditanya apa menjadi harapanmu di tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, siapa yang tidak ingin lebih banyak uang? Siapa yang tidak ingin punya lebih banyak kesenangan? Bohong besar jika ada orang yang mengatakan saya tidak memerlukan uang. Dalam keperluan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan uang untuk apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam pelayanan di gereja pun kita memerlukan uang. Benar bukan? Setiap minggu dulu kita mengumpulkan persembahan kita di dalam kantong-kantong persembahan. Kalau sekarang kita bisa melakukannya secara online, lewat transfer atau dompet-dompet digital dengan men-scan QR code-nya. Bapak Ibu sekalian, di dunia ini tidak ada yang tidak memerlukan uang. Namun demikian Tuhan Yesus berkata di ayat 19, "Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi." Apakah ini artinya bahwa Tuhan melarang kita untuk mencari uang? Apakah artinya kita tidak boleh mengumpulkan harta di dunia ini? Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dia berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu,
kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Bagian ini dengan tegas Paulus memperingatkan mereka yang tidak mau bekerja dan mereka tidak memiliki hak untuk makan. Paulus mengecam mereka yang hidupnya tidak tertib, mereka yang tidak bekerja, mereka yang sibuk melakukan hal-hal yang percuma, yang tidak berguna. Lewat pesan ini sesungguhnya Rasul Paulus melalui Rasul Paulus, firman Tuhan ingin mengajarkan kita. Kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia. Apakah ini juga berarti bahwa kita orang percaya, kita orang Kristen tidak boleh menjadi kaya? Kita tidak boleh memiliki uang yang banyak. Bapak Ibu sekalian, namun Alkitab mencatat bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kekayaan. Dalam Perjanjian Lama ada Abraham. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 2 tertulis, adapun Abraham sangat kaya. Tidak hanya kaya tetapi sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Artinya Abraham adalah orang kaya. Kemudian kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, ada seorang wanita bernama Lydia yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Dalam pelayanan Paulus, dia bertemu seorang wanita bernama Lydia ini yang dikatakan dia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Bapak Ibu sekalian, kain ungu pada waktu itu adalah kain yang harganya mahal. Bukan kain sembarangan. Sesuatu produk yang eksklusif. Mungkin pada zaman ini seperti tas Hermes atau tas Gucci begitu ya. Tidak semua orang bisa memilikinya. Bahkan pedagangnya pun adalah pedagang yang khusus. Harus punya modal besar untuk boleh berdagang dengan barang-barang yang mewah ini. Lydia, perempuan yang beribadah kepada Tuhan itu, dia adalah orang kaya. Jadi dengan demikian, sesungguhnya Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Namun demikian, mengapa Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau mengumpulkan harta di dunia. Lukas pasal 12 ayat 15 dan 21, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berkelimpahan hartanya, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan itu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya diri sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan kita, supaya kita tidak mengumpulkan harta di dunia ini demi diri kita sendiri. Kita mengumpulkannya hanya untuk kepentingan kita. Itulah sebenarnya yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Seringkali orang mengumpulkan harta hanya karena dirinya, sehingga mereka menjadi tamak dan kemudian menimbun untuk kepentingannya sendiri. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mengapa kita tidak boleh menimbun atau menjadi tamak kepada harta di bumi ini? Paling tidak ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa harta di bumi sifatnya sementara. Harta di bumi sifatnya sementara. Matius pasal 6 ayat 19 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu sekalian, pada masa itu kekayaan seseorang itu bisa dilihat dari pakaiannya. Biasanya orang-orang kaya akan menggunakan pakaian dari kain lenan atau kain wol.
Namun kain wol itu adalah kain yang disukai oleh ngengat. Sehingga pakaian-pakaian itu cepat rusak karena habis digigit atau dimakan oleh ngengat. Dan pada zaman itu orang-orang kaya seringkali menimbun harta mereka di dalam tanah. Mereka berharap bahwa dengan menimbunnya, semua harta yang dia miliki akan tersimpan dengan baik. Namun demikian, tetap saja, sekalipun mereka berusaha menjaganya, harta itu dibongkar dan dicuri. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Dan hal inilah yang Ayub pahami ketika dia kehilangan semua harta yang dia miliki. Oleh karena itu dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Siapakah di antara kita yang lahir ke dunia ini sudah lahir dengan berpakaian? Tidak ada. Pastinya dokternya akan kaget ya. Yang menolong akan kaget. Siapakah yang datang ke dunia ini dengan membawa kartu kredit? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ketika segala hartanya itu diambil oleh Tuhan, dia tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan akan hal ini. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Rasul Paulus berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apapun keluar. Ketika kita meninggalkan dunia ini, adakah yang bisa kita bawa? Bapak Ibu sekalian, biasanya orang Tionghoa ya, ketika ada keluarga yang meninggal, itu akan memasangkan mutiara di mata, ya, di mulut, dan juga di telinga. Katanya supaya jalannya terang. Terkadang juga ada barang-barang yang ditaruh di samping-samping daripada peti di dalam peti jenazah. Namun bukankah seiring dengan datangnya waktu, di dalam timbunan tanah, segala sesuatu yang ada di dalamnya akan menjadi rusak, menjadi busuk. Saya membaca kisah Alexander Agung, seorang penakluk yang luar biasa. Dia menaklukkan dari Eropa sampai Asia. Dari daerah Eropa sampai daerah sekitar India, Pakistan pada masa kini. Ketika dia meninggal, ketika dia mati, dia dikubur dengan segala kemewahan yang ada. Dengan emas yang begitu banyak. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia mati sekian lama, penerusnya mengambil emas dari kuburannya. Dan emas itu dilebur untuk menjadi uang. Ini menandakan kepada kita, sekalipun mungkin keluarga kita, orang-orang di sekitar kita membawakan sesuatu bagi kita ketika kita meninggal. Tetapi itu tidak bisa kita miliki sendiri. Karena kita tidak membawanya keluar ke dalam dunia ini. Kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita juga tidak membawanya ketika kita meninggalkan dunia ini. Saya tidak tahu apakah sebagian Bapak Ibu tahu apakah gedung apakah ini. Ini adalah gereja yang bernama Christ Cathedral. Sebuah gereja Roma Katolik yang berada di Garden Grove di Amerika Serikat. Bapak Ibu sekalian, gedung gereja ini adalah gedung gereja yang pernah terkenal sebagai sebuah gedung dari kaca yang terbesar di dunia. Semua
tembok-tembok daripada gedung ini dilapisi dengan kaca, terbuat dari kaca. Jadi ketika mungkin di pagi hari atau di sore hari ada matahari ya, yang terbit ataupun terbenam, pantulannya itu begitu indah. Dan seolah-olah gedung ini sebuah kristal yang menyala. Dan Bapak Ibu sekalian ketahuilah bahwa beberapa tahun sebelumnya gereja ini sesungguhnya bernama Crystal Cathedral. Sebuah gereja reform yang didirikan dan kemudian dibangun dengan begitu megah. Namun apa yang terjadi? Crystal Cathedral ini sebuah gereja yang begitu besar, sebagian gereja-gereja juga belajar dari mereka bagaimana mereka memiliki sebuah gereja yang begitu luar biasa. Di tahun 2010, gereja itu bangkrut. Gereja itu memiliki banyak hutang piutang. Dan karena tidak dapat membayar hutang piutang itu, terpaksa mereka menjual gedung gereja ini. Kita bersyukur masih ada gereja lain yang membelinya. Sehingga gedung gereja ini tetap menjadi tempat menyembah Tuhan. Bayangkan kalau menjadi gedung yang lainnya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita belajar daripada kejadian ini. Bahwa sesungguhnya gereja Tuhan tidak hanya membangun gedung demi memenuhi jemaat yang ada. Sehingga kita lupa sesungguhnya tugas kita adalah membangun kerohanian daripada umat Tuhan. Umat Tuhanlah yang seharusnya menjadi titik berat kita di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bukankah di dalam masa pandemi ini kita bisa melihat begitu banyak gedung-gedung gereja yang megah, yang begitu besar, kursinya kosong. Kalau Bapak Ibu ada di gedung ini, Bapak Ibu boleh melihatnya. Gedung yang boleh dipenuhi oleh 1.300 orang. Hanya dipenuhi beberapa orang, tidak sampai 100. Tuhan mengingatkan kita. Tidak hanya kita membangun gedung gereja, tetapi marilah kita membangun umat Tuhan. Tidak hanya kita berusaha menampung begitu banyak orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, tugas kita adalah membangun iman jemaat kita. Supaya mereka boleh tangguh, mereka kuat ketika menghadapi segala pergumulan yang ada. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah pandemi ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki pada masa ini tidak dapat menolong kita ketika kita memerlukannya. Di awal-awal pandemi, saya mendengar ada seorang yang cukup terkenal. Ketika itu dia terkena COVID. Dia berpikir dengan harta yang ada, dengan segala koneksi-koneksi yang dia miliki, dia boleh mendapatkan pengobatan yang baik. Dia berpikir dia dapat dijemput dengan helikopter dan kemudian dia diterbangkan ke Singapura supaya dia boleh dirawat di sana. Namun apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, Singapura tidak menerimanya. Kekayaan, koneksi yang dia miliki, semuanya sia-sia. Bapak Ibu sekalian, pandemi ini sekali lagi mengingatkan kita. Harta yang kita miliki sifatnya sementara. Harta yang kita miliki itu fana. Dan harta ataupun segala sesuatu yang kita miliki, kita tidak dapat bersandar kepadanya. Kepada siapakah kita mau bersandar? Hal yang kedua, mengapa firman Tuhan? Mengapa firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak menjadi tamak, mengumpulkan segala harta di dunia. Karena harta di bumi itu dapat menguasai akan kehidupan kita. Tuhan Yesus
di dalam Matius 6 ayat 21 berkata, "Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada." Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berbicara soal hati. Hati adalah pusat daripada kehidupan kita. Hati adalah pusat yang mengendalikan akan segala perilaku kita. Jadi ketika hati itu dikuasai oleh harta, maka hartalah yang akan menguasai akan kehidupan kita. Di ayatnya ke-24, Tuhan Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena dengan demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang." Bapak Ibu sekalian, mengabdi itu artinya kita berada di dalam kekuasaan sesuatu. Dan jika kita mengabdi kepada uang atau Mammon, artinya kita berada di dalam kuasa dan di dalam kendalinya. Tetapi jika kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita berada di dalam kuasa Tuhan. Dan kita harus memilih salah satunya. Kita tidak bisa memilih mau mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada uang. Karena firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengasihi yang satu, engkau akan membenci yang lain. Engkau tidak bisa membenci kedua-duanya atau mencintai kedua-duanya. Engkau harus memilih Tuhan atau uang. Wanita ini bernama Hetty Green. Dia lahir di tahun 1834 sampai tahun 1996. Dia ini adalah seorang penjual saham. Oleh karena itu, dia disebut dengan Witch of Wall Street. Karena kemampuannya untuk menjual saham yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, karena kepiawaiannya di dalam menjual saham, dikatakan biasanya dia membeli saham-saham yang murah. Dan kemudian ketika harganya mahal, dia cepat-cepat menjualnya sehingga dia mendapatkan keuntungan. Dicatat bahwa kekayaannya pada waktu itu adalah 100 sampai 200 juta dolar. Atau sebanding dengan 2,3 sampai dengan sekitar 2,3 miliar pada masa kini. Bayangkan kekayaan yang begitu luar biasa. Namun Bapak Ibu sekalian, rupanya Hetty Green tidak hanya dijuluki sebagai Witch of Wall Street atau penyihir Wall Street. Dia juga dijuluki sebagai orang paling pelit di dunia. Mengapa demikian? Karena demi menjaga semua yang dia miliki, dia berusaha menghemat. Bahkan ketika dia sakit, dia menggunakan nama samaran untuk mendaftarkan diri untuk supaya mendapatkan pengobatan yang gratis. Bahkan ada kisah ketika anaknya mengalami kecelakaan. Demi untuk mendapatkan pengobatan yang gratis, akhirnya kaki daripada anaknya, salah satunya harus diamputasi. Anaknya harus kehilangan kakinya. Dan kalau Bapak Ibu melihat bagaimana dia berpakaian, dia hanya berpakaian hitam saja. Dan itulah pakaian yang dia miliki sehari-hari. Bayangkan, orang yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Dia tidak bisa menikmatinya. Bahkan karena dia takut, kalau ada orang yang merampok atau mencuri hartanya, dia bukan terpaksa ya, dia memilih untuk tinggal mengontrak di kos-kosan yang murah. Supaya tidak ada yang tahu bahwa dia adalah orang kaya. Sesungguhnya dia bisa menikmati segala kekayaan yang ada. Namun justru harta benda yang dia miliki, itulah yang menguasai akan kehidupannya. Bukan dia yang berkuasa atas harta yang dia miliki. Justru hartanya yang menguasai dia. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menguasai akan kehidupan kita?
Manakah yang kita pilih di dalam dunia ini? Memilih harta atau memilih Tuhan? Pemuda ini bernama Charles Thomas Stuart atau Studd. Charles Thomas Studd atau dikenal dengan City Studd. Dia adalah seorang pemuda yang lahir dari keluarga yang cukup berada di Inggris. Berkuda, berburu dan main kriket itu adalah sesuatu yang biasa dia lakukan sejak masa mudanya. Sebagai anak orang kaya, Studd ini, dia mendapatkan pendidikan yang baik. Dia bersekolah di sebuah sekolah elit bagi anak-anak orang kaya. Bahkan kemudian dia berkuliah di Universitas Cambridge, sebuah universitas yang cukup ternama di Inggris. Dan bisa kita lihat bagaimana dia menjadi seorang pemain kriket. Kriket itu adalah olahraga yang eksklusif pada masa itu. Hanya orang-orang kaya yang boleh memainkannya. Dan City Studd itu adalah salah satu dari pemain kriket ini. Kemudian sampai pada satu waktu, dia mengikuti sebuah KKR yang diselenggarakan oleh D.L. Moody. Melalui KKR ini, City Studd, dia bertobat. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun demikian dia tetap menjalankan kehidupannya sebagai mahasiswa di Cambridge dan tetap menjadi pemain kriket. Sampai satu waktu D.L. Moody kembali berkhotbah. Dan kemudian D.L. Moody menantang pemuda-pemuda yang ada di Cambridge itu. Dia bertanya, siapa yang mau melayani Tuhan? Ladang Tuhan begitu luas. Siapa yang mau pergi memberitakan Injil? Maka dari Universitas Cambridge itu muncullah 7 pemuda yang dikenal dengan Seven Cambridge. Yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Pada waktu itu Hudson Taylor baru memulai pelayanan di Tiongkok. Dan ke-7 orang ini, mereka memberikan diri untuk melayani Tuhan di sana sebagai seorang misionari. Dan salah satu daripada ke-7 pemuda itu adalah City Studd. City Studd meninggalkan segala kemewahan yang dia miliki. Kenyamanan yang bisa dia dapatkan di Eropa. Pergi meninggalkan Tiongkok, negeri yang tidak pernah dia datangi sebelumnya. Dan oleh karena orang-orang yang demikianlah, kita pada saat ini boleh ada di gereja ini. Karena mungkin nenek moyang kita mengenal Tuhan melalui mereka. Dan sebagian ada yang datang ke Indonesia. Oleh karena pelayanan daripada City Studd dan rekan-rekan mereka. Dan tidak itu saja Bapak Ibu sekalian. Setelah pelayanan dari China di Tiongkok, dia pergi ke India. Tidak cukup di India, dia pergi ke Afrika. Afrika pada waktu itu adalah benua hitam. Benua hitam tidak hanya karena penduduknya berkulit gelap, berkulit hitam. Namun oleh karena pada masa itu Afrika adalah benua yang belum terjamah. Tidak ada orang yang tahu keadaan di sana. Namun dia rela meninggalkan segala kemewahan yang ada. Segala harta yang dia miliki, yang dia warisi dari orang tuanya. Demi untuk memberitakan Injil Tuhan. Sebuah moto yang dikatakan oleh City Studd adalah, If Jesus Christ is God and die for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Jika Kristus adalah Allah dan mati untukku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang kuperbuat bagi dia. City Studd sadar bahwa segala kekayaan, segala sesuatu yang dia miliki di dalam dunia ini sifatnya sementara. Dan semuanya itu adalah milik Tuhan. Demikian juga dengan kehidupannya.
Oleh karena itu pengorbanannya, meninggalkan kenyamanan, keistimewaan atau privilege untuk menikmati harta yang ada, itu tidak lebih besar dari pengorbanan Kristus yang sudah mati bagi dia. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya siapa yang menjadi tuannya. Tuannya bukanlah uang, tetapi Tuhanlah yang menjadi tuannya. Karena dia sudah merasakan kasih yang begitu besar. Hari ini adalah minggu pertama Prapaskah. Kita akan memasuki masa-masa mengingat kembali bagaimana Kristus berkorban bagi kita. Pengorbanan yang lebih besar dari apa yang kita miliki di dunia ini. Maukah kita menjadikan dia sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Karena segala sesuatu yang kita miliki, itu bukanlah milik kita. Mari kita merefleksikan apa yang kita renungkan hari ini. Mari kita katakan bahwa kita datang ke dunia ini dengan tidak membawa apapun juga. Dan nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak akan membawanya. Marilah kita memiliki hati sebagai seorang hamba. Bukan hamba kepada uang, tetapi hamba kepada Kristus yang sudah mati bagi kita. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya. Dengan sikap doa, marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita datang kepada Dia. Mengatakan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita bukan hamba Tuhan. Kita mau membawa hati yang menyembah kepada Dia. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, kiranya ini boleh menjadi doa kami. Menyadarkan kami bahwa kami tidak membawa apapun juga di dalam dunia ini. Dan ketika kami meninggalkannya, tidak ada apapun yang kami bawa. Ingatkan kami bahwa segala yang kami miliki adalah milik-Mu. Sehingga segala pengorbanan yang kami lakukan Tuhan tidak sebanding dengan yang Engkau sudah lakukan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendedikasikan diri kami kembali. Bahwa kami bukan hamba daripada uang kami, dari harta kami. Tetapi sesungguhnya kami adalah hamba daripada Engkau. Hamba yang mau taat dan mau setia mengikut Engkau seumur hidup kami. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.